Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sering berbicara tentang kualitas pendidikan, tentang sekolah unggulan, tentang kurikulum terbaik, tentang prestasi akademik yang membanggakan. Namun, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri. Dari mana sebenarnya pendidikan seorang anak dimulai? Pendidikan anak tidak dimulai ketika ia masuk sekolah, tidak dimulai ketika ia memegang buku pelajaran, tetapi dimulai jauh lebih awal di dalam keluarga. Kesibukan orang tua, minimnya waktu bersama anak, komunikasi yang semakin jarang, dan keteladanan yang perlahan menghilang menjadi tantangan besar dalam pendidikan keluarga kita hari ini. Di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, anak-anak tumbuh dengan dunia yang luas. Namun, seringkali tanpa pendampingan nilai yang kuat dari keluarga. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan keluarga? Pendidikan keluarga adalah proses mendidik anak yang berlangsung di dalam keluarga. Sejak anak lahir hingga dewasa, pendidikan ini dilakukan melalui kasih sayang, komunikasi, keteladanan, dan pembiasaan nilai-nilai kehidupan. Di dalam keluarga, anak belajar tentang sikap, emosi, tanggung jawab, kejujuran, dan cara memperlakukan orang lain. Pendidikan keluarga terjadi setiap hari melalui cara orang tua berbicara, bersikap, dan menghadapi masalah. Karena itulah, pendidikan keluarga menjadi pondasi utama pembentukan karakter anak. Jika pondasi ini kuat, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Karena itulah, pendidikan keluarga menjadi pondasi utama pembentukan karakter anak. Jika pondasi ini kuat, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Dan disinilah kita perlu benar-benar menyadari satu hal penting. Pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa sebelum anak mengenal guru, sebelum ia duduk di bangku sekolah, sebelum ia belajar membaca dan menulis, anak telah lebih dulu belajar dari orang tuanya sendiri. Ia belajar dari cara kita berbicara kepadanya. Ia belajar dari cara kita menanggapi kesalahannya. Ia belajar dari cara kita memperlakukan orang lain di sekitarnya. Tanpa kita sadari, anak sedang memperhatikan kita, meniru kita, dan menjadikan kita sebagai contoh hidupnya. Masalahnya, banyak orang tua hari ini tidak menyadari bahwa setiap sikapnya adalah pendidikan. Kita sering merasa mendidik anak hanya ketika memberi nasihat atau aturan. Padahal pendidikan keluarga justru paling kuat terjadi saat kita tidak sedang mengajar secara langsung. Ketika kita bersabar, anak belajar tentang kesabaran. Ketika kita jujur, anak belajar tentang kejujuran. Ketika kita menghargai orang lain, anak belajar tentang empati. Inilah mengapa pendidikan keluarga yang berkualitas tidak bisa digantikan oleh sekolah manapun. Sekolah memiliki peran penting dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Namun, keluarga memiliki peran yang jauh lebih mendasar, yaitu membentuk karakter dan kepribadian anak. Sekolah mengajarkan anak menjadi pintar, tetapi keluarga mengajarkan anak menjadi berakhlak mulia. Mampu menghadapi tekanan, tantangan, dan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Terlebih di era digital saat ini, ketika anak-anak tumbuh di tengah media sosial dan informasi tanpa batas. Tanpa pendidikan keluarga yang berkualitas, anak bisa kehilangan arah. Namun, dengan pendampingan orang tua yang tepat, justru teknologi bisa menjadi sarana belajar yang lebih positif. Oleh karena itu, mari kita kembalikan peran keluarga sebagai pusat pendidikan utama anak. Mari kita mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Berbicara dengan anak, mendengarkan ceritanya, memberi contoh yang baik, dan menanamkan nilai kehidupan setiap hari. Karena pada akhirnya anak
tidak akan mengingat seberapa mahal sekolahnya, tapi ia akan mengingat bagaimana ia dididik di dalam keluarganya. Kita bangun pendidikan keluarga yang berkualitas, karena dari sanalah masa depan dimulai. Bukan dari seberapa mahal dan megahnya gedung sekolah, tetapi dari rumah yang hangat dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.